Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita kembali melakukan pembelajaran tematik, tema 1 ya, masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, pembelajaran hari ini bisa kalian temukan di LKS pada halaman 65 sampai dengan 68. Nah, untuk memulai hari ini, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar dan juga siapkan alat buku dan alat tulisnya. Dan yang lebih penting, siapkan juga niat hatinya untuk betul-betul mengikuti pembelajaran bersama Ibu walaupun lewat video ya. Tapi Ibu harap semuanya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harapkan nanti nilai Pancasila ini tidak hanya kita pelajari dari buku, tapi juga bisa kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Kemudian, siswa dapat memahami cara membuat seni patung. Wah, anak-anak Ibu, hari ini kita akan mulai untuk bisa menjadi seniman patung. Nah, seru nih kayaknya ya. Nah, kita masuki dulu yang pertama, itu ada PPKN. Nah, ini yang di halaman 50 berapa tadi? Di halaman 65, penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara yang terpampang di dalam konstitusi kita, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman hidup bangsa. Dan yang lebih penting, Pancasila itu bukan diambil teorinya atau nilai-nilainya dari bangsa lain, tetapi diambil dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam penerapan Pancasila itu benar-benar dekat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Beberapa sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari antara lain. Nah, kita bahas dulu dari sila pertama. Sila pertama ini intinya adalah tentang ketuhanan. Namun, ternyata tidak hanya memberikan arahan terhadap sikap kita terhadap Tuhan saja, namun terhadap sesama manusia. Nah, kita simak nilai apa saja yang bisa kita amalkan untuk sila pertama. Nah, lambangnya adalah bintang. Oke, pengamalan yang pertama. Nah, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah, ini nilainya berhubungan dengan Tuhan kita ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang mulai berhubungan dengan sesama manusia. Jadi menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Kemudian saling bekerja sama antar umat beragama. Bekerja sama dalam hal apa ya? Dalam hal menjaga kedamaian. Namun dalam melaksanakan ibadah masing-masing itu bekerja samanya sesama umat ya. Jadi kalau untuk urusan sosial sesama umat beragama harus bekerja sama, namun jika masalah agama atau pelaksanaan ibadah masing-masing, maka kerjakan juga masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jelas ya ini, karena agama itu adalah suatu bentuk keyakinan individu terhadap Tuhannya. Jadi jangan kita memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, yang kelima, yang terakhir, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, apapun agamanya. Dan agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha,
Dan yang keenam adalah Konghucu. Selanjutnya sila kedua. Nilai utamanya yang ada di sila kedua ini adalah kemanusiaan. Ya, berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita untuk bisa kita jaga juga kemanusiaan kita kepada orang lain. Nah, lambangnya adalah rantai emas. Oke, yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Oke, jadi setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama juga. Nah, hak yang paling utama bagi seorang manusia adalah hak untuk hidup, ya. Bagaimana manusia mendapatkan hak lainnya jika dia tidak mendapatkan haknya untuk hidup? Nah, itu adalah hak esensial. Yang kedua, berani menyampaikan keberanian dan menegur kesalahan orang lain. Tentu saja menyampaikan teguran itu dengan kata-kata yang santun ya, jangan yang kasar membentak gitu. Kemudian yang keempat, menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Yang kelima, suka menolong orang lain. Dan yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, yang kelima, suka menolong orang lain. Tentu saja yang ditolong ini adalah hal-hal yang bersifat kebaikan. Kalau kejahatan, lebih baik tidak usah ditolong. Misalnya ada orang yang ingin mencuri ada yang ingin mencuri barang orang lain. Wah, kita melihat nih orangnya kesusahan, maka kita bantu untuk mencuri. Nah, itu salah. Jadi bantulah atau tolonglah orang lain dalam hal kebaikan. Sila ketiga, nah ini nilai utamanya atau intinya adalah persatuan. Lambangnya adalah pohon beringin. Nilai yang bisa dilakukan adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, kenapa kita harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok? Nah, jika kita mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka itu akan menyebabkan perpecahan. Nah, padahal sila ketiga ini intinya adalah tentang persatuan. Makanya di sini poin pertamanya adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang yang kedua, itu cinta tanah air. Apakah cinta tanah air dilakukan dengan mencium tanah dan juga air? Tidak ya. Cinta tanah air di sini bisa dilakukan dengan berbagai tindakan atau perilaku yang bagus. Misalnya mencintai produk-produk dalam negeri. Zaman sekarang banyak kok produk-produk dalam negeri kita yang kualitasnya itu bisa bersaing dengan kualitas produk-produk dari luar negeri. Bahkan banyak cerita dari orang-orang yang pergi ke luar negeri, ceritanya pengen beli oleh-oleh nih. Oleh-olehnya bagus kan kalau dari luar negeri. Nah, ternyata setelah dicek produknya berasal dari Indonesia sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa produk kita itu tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Yang ketiga, berteman tanpa membedakan suku. Wah, ini jelas ya kalau misalnya kita membeda-bedakan sesuai sukunya, maka yang terjadi itu adalah perpecahan. Yang keempat, menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, yang bisa kita ambil intinya dari sila keempat ini adalah musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu bisa kita amalkan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Aku maunya A, maka kita harus A. Tidak bisa seperti itu. Aku punya saran A, bagaimana dengan pendapat kalian? Nah, itu lebih enak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pendapat kalian, oke, aku terima, ternyata kita tidak bisa untuk memilih A. Karena faktornya ini gitu. Jadi jangan memaksakan aku A, maka harus A. Yang B, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kalau masalah apapun, terutama yang berhubungan dengan orang banyak, maka selesaikanlah masalah tersebut dengan musyawarah sehingga
hasil atau kesepakatan yang didapat itu benar-benar memikirkan kepentingan orang banyak, tidak hanya kepentingan pribadi. Kemudian yang C, menghormati pendapat orang lain. Yang D, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dan yang ke E atau yang kelima, menghormati hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya sila kelima ya. Saya tulis ini kelima. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, sila kelima ini berhubungan dengan keadilan, sehingga apa nilai yang bisa kita lakukan itu yang pertama menghargai hasil karya orang lain ya, kita harus adil secara sosial, kemudian bersikap adil kepada sesama, yang ketiga menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, yang keempat memelihara fasilitas umum. Kenapa memelihara fasilitas umum masuk ke sila kelima? Karena dengan kita memelihara fasilitas umum yang tersedia, maka kita juga menjaga hak dari orang lain untuk memanfaatkan fasilitas umum yang sama itu. Kalau kita rusak, maka tidak terjadi keadilan, yang mana orang tersebut tidak bisa menggunakan fasilitas umum yang tersedia. Nah, yang kelima, suka bekerja keras. Mari kita coba. Nah, Ibu punya soal. Oke. Silahkan dibaca dulu. Jadi ada membantu teman saat jatuh dari sepeda, menghargai karya orang lain, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, kemudian menghormati teman saat beribadah, dan bangga saat mengenakan batik. Nah, silahkan anak-anak Ibu lihat di halaman 66. Ini tidak kita kumpul ya, jadi kita jawab bersama-sama, sehingga silahkan kerjakan dulu dan pause atau stop sementara video ini. Kalau sudah selesai, silahkan simak kembali videonya, oke? Silahkan di stop. Nah, anak-anak bagaimana? Kita lanjutkan ya, jadi kita bahas. Nah, membantu teman, kita mulai dari yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Wah, membantu teman saat jatuh dari sepeda ini berhubungan dengan nilai kita sebagai manusia. Wah, nilai yang berhubungan dengan kemanusiaan itu ada di sila keberapa? Sila kedua. Apa lambang dari sila kedua? Yaitu adalah rantai emas, sehingga membantu teman saat jatuh dari sepeda ini adalah ini jawabannya. Sama? Semoga sama ya. Kemudian menghargai karya orang lain. Nah, ini sifatnya adalah kita harus adil. Kalau ada orang yang berkarya, maka kita hargai semuanya. Asalkan tidak didapat dari hasil meniru, mengakui karya orang lain. Oh, ini bagus nih. Ini aku bikin hal yang sama dan aku akui sebagai karyaku. Maka di sini ada keadilan ya. Keadilan ini sila kelima, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, maka dia turun ke bawah sini. Kemudian tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Berdiskusi ini sama dengan bermusyawarah juga. Nah, ini nilainya berkaitan dengan sila keempat dengan lambang kepala banteng. Yang kelima, menghormati teman saat beribadah. Wah, ini jelas sekali, ini berhubungan dengan ketuhanan. Dan lambangnya adalah bintang. Maka kita tarik ke atas ini. Dan yang kelima, bangga menggunakan batik. Ini berkaitan dengan cinta tanah air. Cinta tanah air masuk ke dalam pengamalan sila ketiga dengan lambang pohon beringin. Wah, ini mencong sedikit nih. Nah, ini tadi jawaban dari sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagi yang masih belum tepat, silahkan diperbaiki sehingga kita bisa betul bersama-sama. Tapi kalau misalnya masih bingung, Bu, kenapa sih ini, bisa tanyakan saja di grup ya. Selanjutnya, kita sudah mempelajari tentang
nilai-nilai sikap Pancasila nih, ada berbagai macam bentuk dari lambang Pancasila. Wah. Nah, di halaman 67 itu ada materi tentang mewarnai patung ya. Nah, dan yang dipakai alat-alatnya bahannya adalah cat akrilik, koran bekas untuk bekerja, air, patung Nusantara yang telah kering. Kemudian alat yang diperlukan kuas dan wadah untuk mencampur cat. Kemudian langkah pewarnaannya, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air, aduk dalam palet atau wadah. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna, dan 4, warnai patungmu sesuai selera. Namun karena kita membutuhkan lebih banyak biaya untuk ini, maka kita tidak perlu mewarnai, kita membuat saja patungnya menggunakan bahan dari sabun batangan. Nah, tugasnya membuat sebuah patung ukiran dari sabun mandi batangan. Nah, ini contoh-contohnya, tapi anak-anak ibu bisa menggunakan tema lain yang menurut anak-anak ibu itu lebih mudah dan juga lebih menarik. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, tentukan tema patung. Mau bikin patung apa? Ya, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa juga tadi kayak lambang-lambang Pancasila, boleh. Bentuk apapun ibu bebaskan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya, alatnya itu menggunakan alat ukir atau pahat, bisa menggunakan pisau, cutter, pokoknya yang paling nyaman digunakan untuk membuat patung ya. Kemudian bahan utamanya yaitu adalah sabun batangan. Nah, kemudian menggunakan pensil dan menggunakan kertas. Pensil dan kertas ini untuk apa? Nanti akan ibu jelaskan di langkah-langkah pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, mintalah pengawasan kepada orang dewasa selama mengerjakan proyek ini. Bisa kakak, bisa ibu, ayah, atau kakek atau nenek atau tetangga yang bisa mengawasi, karena alat yang kita gunakan di sini pisau dan cutter ya, jadi harus betul-betul hati-hati dalam menggunakannya. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan. Nah, siapkan alat ukir berupa pisau atau cutter dan bahan berupa sabun batangan. Kemudian yang kedua, gambar sketsa atau model patung menggunakan pensil dan kertas terlebih dahulu. Sebaiknya simpel atau sederhana saja biar gampang untuk mengukirnya. Jadi, fungsi dari pensil dan kertas yang tadi kita siapkan adalah untuk membuat sketsa atau apa ya namanya? Sketsa atau rencana gambar patungnya seperti apa. Nah, dari model atau sketsa patung dari pensil dan kertas tadi, kemudian hilangkan motif pada sabun, yaitu yang pertama, hilangkan logo atau merek menggunakan alat ukir. Jadi hilangkan dulu, mau sabun Lifebuoy kah, sabun Gift kah, sabun Nuvo kah, atau sabun yang lainnya, hilangkan dulu mereknya ya. Nanti kalau ada mereknya malah jadi iklan. Kemudian yang keempat, potong ujung sabun menggunakan alat ukir biar bentuk sabun tidak terlalu lancip. Ini untuk memperhalus dulu. Yang kelima, buatlah garis vertikal menggunakan alat ukir yang membagi sabun antara kanan dan kiri dengan sama. Jadi kita bagi dua dulu. Bagi duanya bukan dipotong ya, tapi digaris supaya bentuknya itu simetris atau kada ganal sebelah, kada halus sebelah. Kemudian yang keenam, mulai mengukir sabun sesuai dengan pola sketsa yang ada di gambar untuk mendapatkan bentuk patung. Nah, jadi kan dari kita sudah bikin gambar atau sketsa tadi di kertas. Nah, kita tiru dengan cara mengukir tipis di sabun. Jadi ada coretannya sedikit di sabun menggunakan alat ukir tadi. Nah, setelah garis yang sudah kita buat pada sabun tadi, yang ketujuh, gunakan garis vertikal yang dibuat sebelumnya sebagai garis bantu biar antara kanan dan kiri bisa presisi. Nah, ini bisa juga digambar kertas tadi, bisa kita bagi dua juga sehingga kelihatannya sama dengan yang ada di sabun gitu, supaya tidak mencong-mencong ya. Kemudian yang kedelapan, bersihkan bubuk sabun hasil ukiran dengan cara ditiup, jangan dengan cara digosok ya. Dengan misalnya dengan lap basah, wah itu nanti jadinya dia berbusa. Dan yang kesembilan, sekarang kerajinan tangan dari ukiran sabun batang bisa dikemas biar tampak lebih menarik. Itu tadi langkah-langkah persiapannya.
Jadi yang pertama buat sketsa dulu, kemudian dibagi menggunakan garis tengah supaya tidak mencong. Kemudian bentuk atau garis dulu sketsanya di sabun dari gambar yang sudah dibuat di kertas. Yang keempat, ya bisa dibuat sesuai dengan gambar yang sudah kita rencanakan. Nah, penilaian yang Ibu ambil yang pertama adalah penilaian sikap. Di sini karakter yang Ibu ingin kembangkan adalah yang pertama kemandirian, kemudian ketelitian, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, untuk mandiri, indikator atau sesuatu yang disyaratkan yaitu mengerjakan kegiatan pembelajaran tanpa dibantu orang tua dan guru. Nah, untuk nilainya ini bisa anak-anak Ibu pilih nanti pada saat pengumpulan ya, mau nilai A atau B. Kalau mau nilai A berarti harus mengerjakan dengan mandiri. Kemudian kalau nilainya B berarti mengerjakan dengan bantuan. Nah, ini sangat diperlukan untuk kejujuran anak-anak Ibu sendiri ya. Jadi nanti menuliskan nilainya A atau B berdasarkan yang sudah dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu adalah teliti. Nah, indikatornya adalah teliti dalam melakukan langkah-langkah pembuatan sabun. Yang kedua, teliti dalam kerapian membuat patung dari sabun. Nah, ini juga bisa dipilih sendiri. Kalau mau nilai A berarti harus dua sikap itu tadi yang muncul secara keseluruhan. Nah, kalau nilainya B berarti satu sikap saja yang muncul. Misalnya teliti saja kah, tapi membuat patungnya kurang rapi. Nah, itu terserah anak-anak Ibu mau nilainya seperti apa sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, indikator atau sikap yang ingin dicapai adalah merapikan alat dan bahan setelah digunakan. Nah, kemudian nilainya kalau ingin mendapat A, itu menunjukkan tanggung jawab dengan maksimal. Artinya merapikan alat dan bahan setelah digunakan. Yang B menunjukkan tanggung jawab dengan baik. Wah, ini mungkin ada beberapa alat atau bahan yang tidak diletakkan di tempat semestinya. Nah, untuk penilaian sikap ini, Ibu minta juga disertakan fotonya. Jadi mengerjakan mandiri, foto. Terus kalau membuat langkah-langkah sabun, foto. Misalnya bikin gambar sketsanya tadi, foto. Kemudian teliti. Nanti ini akan dinilai di produknya juga. Nah, untuk tanggung jawab, merapikan alat dan bahan, foto juga. Jadi, sikap ini disertai dengan foto yang dikirimkan. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan Ibu infokan kemudian, apakah lewat foto atau dikirimkan secara langsung. Nah, selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Kemudian untuk nilai keterampilan yang Ibu ambil itu dari KD membuat patung, kemudian indikator pencapaiannya adalah membuat patung dari bahan sabun batangan dengan bentuk sederhana. Dan untuk scoring atau nilai yang Ibu berikan itu dari nilai 100 sampai dengan 75. 100 itu kalau bisa menyelesaikan patung sesuai dengan perencanaan dan menunjukkan kreativitas sangat baik. Wah, jadi bentuknya antik gitu. Nah, Ibu beri nilai 100. Kemudian Ibu beri nilai 10 kalau dapat menyelesaikan pembuatan patung sesuai dengan hasil yang menunjukkan kreativitas baik. Wah, ini bagus gitu. Kalau bagus banget Ibu kasih 100, kalau bagus Ibu kasih 90. Kalau selanjutnya skor kalau Ibu beri 80, berarti bisa menyelesaikan patung sesuai dengan perencanaan dengan hasil yang menunjukkan kreativitas cukup baik ya. Dan yang terakhir, Ibu beri nilai 75 jika bisa menyelesaikan pembuatan patung kurang sesuai dengan perencanaan. Nah, yang penting di sini adalah ngumpul ya. Kalau yang
dari 100 sampai 75 ini pasti orangnya ngumpul. Nah, kalau yang tidak mengumpul atau tidak menyelesaikan patung sabun, maka nilainya 0. Nah, jadi apapun hasilnya, sebagus atau misalnya pian merasa kurang bagus pun, silahkan kumpul saja karena akan Ibu beri penghargaan dengan nilai seperti ini. Dan yang pasti, yang didapat dari anak-anak Ibu adalah sikap disiplin ya, berarti mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk pengumpulan tugas sendiri, Ibu beri tenggat waktu itu tidak sebentar, jadi Ibu beri waktu lama ya. Nah, paling terakhir itu kumpulkan pada tanggal 4 Agustus 2021 di hari Sabtu. Paling terakhir ya. Nah, sebelum itu siapa yang sudah selesai dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2021. Semoga nanti bisa mengumpul semua ya, Ibu harapkan apapun hasilnya itu sudah bagus karena anak-anak Ibu sudah mau mengerjakan dan bisa menghasilkan hasil kreativitasnya dalam bentuk produk berupa patung berbahan sabun. Sudah menyimak video ini dengan baik sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan, sangat Ibu persilakan sekali untuk disampaikan di grup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.